Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Kota Batam. Dan di sini saya menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Itjen Kemendikbudristek. Tempatnya adalah di Hotel Four Seasons Kota Batam. Nah, seperti apa nih kegiatannya? Kita ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Oke ya, jadi kegiatan ini dibuka oleh Ibu Katarina Girsang selaku Kepala Inspektorat Kemendikbudristek ya. Nah, sebelumnya didahului dengan laporan dari Ketua Panitia atau PIC kegiatan, yaitu Ibu Pur ya, yang menjabat sebagai Sekretaris Itjen ya. Setelah itu
pembukaan, baru kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusinya atau sesi seminarnya untuk sosialisasi. Terbagi atas 2 kelas. Yang pertama adalah kelas peserta didik, sedangkan yang kedua adalah kelas guru dan kepala sekolah. Guru ini di antaranya adalah memang perwakilan dari tim PPK ya, PPK sekolah. Jadi ini mereka hadir, ada sekitar total peserta adalah 150. Nah, saya tentu menyampaikan materi seperti biasa. Saya menyampaikan tentang perbedaan ya Permendikbudristek 46 tahun 2023 dengan Permendikbud sebelumnya ya terkait kekerasan juga, yaitu Permendikbud 82 tahun 2015. Di mana ini tidak hanya untuk peserta didik tapi juga untuk pendidik dan bahkan warga satuan pendidikan termasuk orang tua murid. Ya, dan saya juga menjelaskan tentang berbagai bentuk kekerasan itu apa saja ya. Ada 6 ya, mulai dari kekerasan fisik, psikis, kemudian perundungan, seksual, dan juga intoleransi serta diskriminasi, juga terkait dengan kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, kemudian di sini juga ada tentu saja bagaimana sih tim PPK bekerja ya, mulai dari menerima laporan, melakukan pemeriksaan, melakukan pemulihan, ya bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dan setelah itu banyak sekali pertanyaan ya, dan mereka juga menyampaikan bahwa ini sangat bermanfaat ya kegiatan seperti ini. Ini tentu hal yang sangat positif ya. Mudah-mudahan meskipun ini pemerintahan baru, tetapi tetap dilanjutkan program yang bagus ini. Ya, oke, ini dihadiri oleh kepala-kepala sekolah, tim PPK dari SMA dan SMK ya, baik negeri maupun swasta di Kota Batam, yang jumlahnya sekitar 40 sekolah. Jadi ada muridnya, ada gurunya, dan ada perwakilan tim PPK ya. Semoga ini bermanfaat ya, pasti bermanfaat. Dan tadi juga Dinas Pendidikan dari Kota Batam pun akan melakukan kegiatan yang sama. Bagus sekali ini dampaknya. Mundur aja kok. Taruhan 1, 2, 3. Ya, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Ibu Kami hormati Kepala Balai Besar Pembinaan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang hadir dari SMA SMK 40 SMA SMK negeri dan swasta Provinsi Kepulauan Riau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih, rahmat, dan semua berkat dan izinnya kita dapat menghadiri kegiatan sosialisasi Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali kepada para narasumber, sekali lagi saya ucapkan, dan Bapak Ibu sekalian dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun Kota Batam, serta dari pihak sekolah dan adik-adik semua karena berkenan hadir pada kegiatan ini. Kita tahu semua bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 yang lalu Permendikbud nomor 46 tahun 2023 yang mencabut Permendikbud 82 tahun 2015 disusun dan dilonsing oleh pada tanggal 4 Agustus 2023 yang lalu sebagai bagian dari program Merdeka Belajar oleh Bapak Menteri pada waktu itu masih Bapak Nadiem Makarim. Dan dalam penyusunan ini juga melalui proses yang sangat panjang, saya sebagai Irjen juga ikut membahasnya, masuk dalam tim, juga melibatkan dari unsur-unsur eksternal kementerian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BPA, Kementerian Sosial,
3 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di Kota Batam, Kepulauan Riau dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan memberikan kesehatan bagi kita semua dan juga semoga apa yang kita wujudkan dalam menjauhkan kekerasan dari satuan pendidikan kita menjadi ladang amal ibadah kita ya dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Definisi tentang kekerasan. Nah, kalau kami coba memahami definisi kekerasan ini kan artinya sangat pasal karet gitu, rasa sakit dan seterusnya kan. Nah, kemudian dari apa saja sih termasuk kekerasan itu tadi saya sampaikan kalau nggak salah ada 5 atau 6 gitu. Dan sebagian besar itu kalau menurut pendapat kami dari sisi pidana itu merupakan delik aduan gitu. Apa merupakan? Merupakan delik aduan. Artinya sepanjang korban itu melaporkan, memiliki saksi, kemudian ada saksi dan dilaporkan kepada pihak aparat hukum itu bisa menjadi pidana. Nah, hari ini kan Bu, kalau coba kami pahami apa yang ada di Permendikbud 4 kami untuk perlindungan saksi, untuk penanganan kasus kekerasan sebagai saksi, apalagi apakah kompetensi itu dimiliki oleh guru sendiri? Mungkin kalau sekolah yang estabilis mungkin bisa menyediakan guru yang berkompeten di situ, tetapi kita mungkin tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekolah yang tidak memiliki guru yang mempunyai kapasitas tersebut. Karena jujur kalau misalnya kita lihat untuk penanganan ini, pastinya guru itu harus memiliki kompetensi minimal untuk melakukan investigasi, untuk membuat kronologi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bahkan mungkin kalau boleh disepakati mungkin hal ini harusnya masuk menjadi salah satu mata kuliah di apakah itu PPG atau pendidikan keguruan dan lain sebagainya, supaya guru kita juga memiliki kompetensi tersebut ya. Karena sekarang tugas guru itu gak hanya mengajar lagi, bahkan termasuk konten kreator gitu ya. Jadi moderator, menjadi manajer segala macam. Nah, tetapi ketika kita masuk ke ranah ini, karena yang kita hadapi itu bukan hanya 1-2 jenis orang tua atau 1-2 jenis permasalahan yang harus dihadapi. Artinya sebagai tim ini harus memiliki wawasan yang luas, harus memiliki pengetahuan yang banyak, dan harus memiliki pengalaman untuk menyelesaikan kasus-kasus. Ya, jadi mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya di sekolah itu kita tidak memiliki guru yang memiliki kompetensi untuk menjadi tim penanggulangan kekerasan ini. Kesempatan silaturahmi ini kita bisa berkumpul dalam kelas yang penuh berkah ini, insyaallah. Dan saya tadi hampir saya ngantuk Bu. Jadi setelah Ibu memaparkan semuanya, masya Allah, kami akhirnya tidak ngantuk semua. Dan ibunya terima kasih banyak. Duretno yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Kesempatan ini yang pertama adalah tadi telah mendengarkan pemaparan dari Ibu Retno, ada beberapa yang mungkin perlu penjelasan kembali Bu. Yang pertama adalah bagaimana cara menangani anak yang kasus anak. Tadi di situ Ibu menjelaskan bahwa jangan melibatkan dulu orang tua. Setelah kami pengalaman dalam hal ini, Ibu, bahwa ketika ada masalah ini kami tidak melibatkan orang tua, ternyata kasus ini berlanjut. Jadi tidak hanya 1 kali atau 2 kali, malah 3 kali. Dan memang kami tidak, tadi seperti Ibu, tidak menghubungi orang tua. Tetapi setelah berlanjut, akhirnya kami berani untuk menghubungi orang tua, bekerja sama dengan orang tua. Dan ternyata, Bu, orang tua menyalahkan kami. Kenapa Bapak tidak waktu pertama kali kejadian tidak melibatkan orang tua? Nah, jadi maksud saya adalah mohon penjelasan dari Ibu, apakah memang betul tadi seperti yang Ibu katakan, jangan dulu melibatkan orang tua? Saya jawab yang terakhir aja. Bapak, yang saya maksud tidak melibatkan orang tua itu kemudian bukan berarti nggak ngelakuin sesuatu, Pak. Jadi tim PPK-nya menangani dulu. Ternyata dari hasil pemeriksaan terungkap anak ini korban kekerasan di rumah.
agar tidak anak ini mendapatkan kekerasan lagi ketika kita nanti melibatkan orang tua, maka buatlah tim PPK rujukan untuk anak ini di assessment dulu oleh psikolog. Sudah berapa lama kekerasan itu dia alami dan apa dampaknya? Nanti panggil orang tua dengan menghadapkan psikolognya, Pak. Tujuannya agar terjadi perubahan pengasuhan. Nah, tapi memanggil psikolog untuk asesmen harus atas izin orang tua kan? Nah, kalau terkait dengan ini lalu bagaimana? Saya pernah menangani kasus seperti itu ketika saya menjadi kepala sekolah. Yang saya lakukan kemudian, kebetulan tuh di dalam program sekolah ada yang namanya tes psikologi. Tapi saya memutuskan untuk tes psikologi ini saya akan pergunakan untuk anak-anak murid saya yang terindikasi punya masalah, agar bisa membantu mereka. Tapi problemnya adalah tes psikologi setelah itu SMA 14 Batam. Halo, saya Belen dan saya dari Asmin School. Perkenalkan, nama saya Natasha dari Sekolah Permata Harapan Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Bianto, saya dari Sekolah SMK Negeri 3 Batam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sana Amelia dari SMK Multi Studi High School. Ayo dipersilakan kepada yang dari tadi pagi kita laksanakan, yaitu acara sosialisasi Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber, Ibu Retno Listiarti, Ibu Dian, kepada para moderator, Ibu Tias atas bantuannya dari pagi sampai sore hari ini, Ibu Risma Catur, terima kasih. Ucapan terima kasih juga kepada para panitia dan Bapak Ibu sekalian yang telah dengan semangat mengikuti acara ini mulai dari pembukaan sampai dengan akhir penutupan. Bapak Ibu sekalian, kami berharap mudah-mudahan acara yang kami laksanakan pada hari ini bisa memberikan dampak yang baik bagi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mencegah dan menangani. Mudah-mudahan bukan menangani tapi mencegah terjadinya tindak kekerasan di satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kami berharap ilmu yang Bapak Ibu peroleh dari para narasumber bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan satuan pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, dengan resmi saya menutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya sosialisasi ya terhadap Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang PPKSP di Kota Batam yang diikuti oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, BPMP, BGP ya, dan juga kepala-kepala sekolah dan kepala atau ketua tim PPK di sekolah. Tadi antusias banget mengikuti hingga selesai, juga banyak sekali pertanyaan, sungguh luar biasa ya. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.